Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pada PPG Madrasah tahun 2025. Perkenalkan, saya Toatun, mahasiswa PPG Madrasah Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Mataram dengan NIM 25011110533 pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MAN Kota Tegal dengan materi substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, hari ini yang memimpin doa siapa? Saya. Oke, silakan Nok. Bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Silakan kalian bilang hadiro serta kata-kata penyemangat untuk hari ini. Siap ya? Siap. Oke. Aftin Fasilina. Hadiroh. Kata-kata penyemangat hari ini? Setiap tantangan adalah kunci kesuksesan. Almas Hia Zahira. Hadiroh. Kata-kata hari ini? Belajar adalah kunci kesuksesan. Anik Amrina Rosyada. Hadiroh. Kata-kata hari ini? Ambil resiko atau kehilangan kesempatan. Mantap. Silakan diikuti bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Mat. Aha aha. Semangat. Yeay. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview kembali materi minggu lalu. Kira-kira minggu lalu kita belajar apa ya? Substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Betul sekali. Minggu lalu kita belajar mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah, di mana di situ dijelaskan proses Rasulullah itu datang ke Madinah. Kemudian setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, langkah apa sajakah yang beliau lakukan? Kira-kira ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oke, Jemi. Saya, Bu. Oke, Jemi. Pertama, membuat Masjid Nabawi. Kedua, mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ketiga, membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Oke, betul, beri plus buat Jemi. Kemudian untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Untuk asesmen awal, Ibu mau kalian men-scan barcode di layar. Oke, bagaimana hasil asesmen awal kalian? Memuaskan atau tidak memuaskan? Kurang memuaskan, ada juga yang memuaskan. Nah, yang kurang memuaskan nanti Ibu kasih materi terlebih dahulu, nanti bisa kalian perbaiki untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh Khulafaur beserta kebijakannya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengambil ibrah dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah,
Apa yang kalian tahu tentang Khulafaur Rasyidin? Apa? Sahabatnya para nabi. Oke, betul. Ada lagi? Pemimpin umat Islam. Pengganti? Pemimpin pengganti. Terus apa lagi? Tempat pemimpin Islam pertama yang menggantikan Nabi Muhammad. Tempat pemimpin Islam yang pertama yang menggantikan Nabi Muhammad. Itu pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Berarti semuanya pada tahu ya? Nah, kemudian sebutkan tokoh-tokoh dari Khulafaur Rasyidin secara berurutan. Siapa saja ya kira-kira ya? Abu Bakar Siddiq. Terus? Nah, ada 4. Abu Bakar. Terus kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kamu kalau menyebutkan Khulafaur Rasyidin itu harus secara berurutan. Tidak boleh kamu menyebutkan Abu Bakar, As-Siddiq, habis itu Utsman. Jangan seperti itu, harus sesuai urutannya. Ibu mau nanti kalian menonton video yang Ibu sajikan di sini. Nah, ini keadaan Rasulullah ketika wafat. Yang azan Bilal bin Rabah ya. Nah, itu air mata Bilal bin Rabah, nangis beliau ketika mendengar wafatnya Nabi. Nah, bagaimana sahabatnya itu menangis. Nah, saatnya champion It's time to begin the fourth lap. Oke, udah selesai ya. Dari penayangan video tadi, ya, kira-kira keadaan umat Islam pada saat itu seperti apa? Umat Islam mengalami kesedihan yang mendalam dan keguncangan karena kehilangan pemimpin. Oke, betul. Beri aplaus buat Baiti. Jadi pada saat Rasulullah wafat, itu keadaan umat Islam itu sangat kacau ya, kacau. Dan Rasul itu tidak mewasiatkan apapun terkait penggantinya beliau. Nah, kemudian kaum muslimin, kaum Islam itu menginisiatif memilih sahabat yang dianggap mampu menggantikan Rasulullah. Yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua itu adalah Umar bin Khattab, yang ketiga itu adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dari keempat Khulafaur Rasyidin ini memiliki proses pemilihan yang berbeda. Nah, Abu Bakar proses pemilihannya seperti apa, kemudian Umar bin Khattab proses pemilihannya seperti apa, Utsman seperti apa, Ali pun seperti apa. Terus kemudian langkah-langkahnya pun atau kebijakannya yang diambil dari keempat khalifah ini pun juga berbeda-beda. Untuk itu ya, untuk memecahkan masalah terkait bagaimana proses pemilihan dan kebijakannya ya, minggu lalu Ibu sudah membuat kelompok
yang terdiri dari 4 kelompok. Ya, masing-masing kelompok itu beranggotakan 5 orang. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Ini ada LKPD yang akan Ibu bagikan ya. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dibaca pertanyaan. Gimana, ada kendala atau tidak? Aman semuanya, bisa dipahami ininya, pertanyaannya? Bisa. Oke, silakan dikerjakan ya. Gimana kelompok 2, ada kendala atau tidak? Yang ini, Bu. Gimana? Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab? Nah, iya, jadi langkah-langkahnya Khalifah Umar bin Khattab itu apa saja? Ada kendala atau tidak? Aman ya. Oke, silakan dikerjakan. Boleh menggunakan handphone, buku paket. Silakan. Kelompok 4 gimana? Aman? Ada kendala atau tidak? Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan terlebih dahulu hasil temuannya. Kemudian ini Ibu bagikan instrumen penilaian ya. Untuk kelompok 1 nanti dinilai oleh kelompok 2. Untuk kelompok 2 nanti dinilai oleh kelompok 1. Untuk kelompok 3 nanti dinilai oleh kelompok 4. Dan untuk kelompok 4 nanti dinilai oleh kelompok 3. Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil temuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana sih proses pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Dimulai dari musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Abu Bakar ditunjuk menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Beliau ini mendapat persetujuan dari Umar bin Khattab dan sahabat yang lain. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama, memerangi orang murtad. Memerangi kemurtadan dan nabi palsu setelah wafatnya Nabi Muhammad. Banyak orang yang mengingkari syariat dan muncul nabi palsu, sehingga Abu Bakar memerangi mereka untuk menegakkan kembali otoritas Islam. Kebijakan yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran. Umar bin Khattab menugasi Zaid bin Tsabit untuk menyusun mushaf Al-Quran atas usul Umar bin Khattab. Alasan penyusunannya yaitu penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dalam beberapa pertempuran. Yang kedua, tulisan ada yang di pelepah-pelepah kurma, batu-batu, ataupun tulang-tulang. Banyak yang berserakan sehingga dikhawatirkan rusak atau hilang. Kebijakan yang ketiga adalah memperluas wilayah Islam. Beliau mengirim pasukan ke Irak dan Suriah untuk menyebarkan Islam, mengamankan perbatasan dari Kekaisaran Persia dan Bizantium, dan memperkuat posisi negara Islam. Ibrah apa yang dapat diambil dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq? Ibrah dari kepemimpinan Abu Bakar mencakup keadilan, kebijaksanaan, integritas tinggi, kesetiaan pada ajaran Islam, keikhlasan dalam berkorban, keberanian, tawadhu, dan pemahaman bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Ada yang mau tanya? Ayo, siapa yang bertanya dari kelompok 2? Siapa? Oke. Dari kebijakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi orang murtad itu maksudnya apa?
Oke, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan dijawab. Izin menjawab. Yang dimaksud dengan memerangi kemurtadan dan nabi palsu, yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad, banyak orang yang mengingkari syariat dan munculnya nabi palsu, sehingga Abu Bakar memerangi mereka untuk menegakkan kembali otoritas Islam. Ya. Oke. Saya dipahami ya jawabannya ya? Bisa. Kemudian kelompok 3 ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan mengenai kodifikasi Al-Quran. Oh, baik. Nah, silakan yang mau menjawab siapa? Saya, Bu. Oke. Kodifikasi Al-Quran adalah kebijakan untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf yang standar. Karena banyak penghafal Al-Quran gugur dalam pertempuran, sehingga dikhawatirkan akan hilang. Inisiatif ini diusulkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk melaksanakan tugas tersebut dengan mengumpulkan ayat-ayat dari pelepah kurma, batu, dan hafalan para sahabat. Oke. Bisa dipahami ya jawabannya ya? Bisa. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, berarti silakan kelompok 2 menilai presentasi dari kelompok 1 itu seperti apa? Silakan. Oke, baik, kelompok 2 silakan menilai kelompok 1 bagaimana presentasi dari teman kalian. Kelompok 1 sudah sangat baik dan penjelasan yang disampaikan sudah sangat jelas dan mudah dipahami. Untuk penguasaan materinya juga cukup baik dari kelompok 1 yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang lainnya. Oke. Sudah cukup. Cukup ya? Sekarang beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian di kelompok 1 sama ya, nanti kalian menilai presentasi dari kelompok 2. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagaimana proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab. Proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab terjadi setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar. Sebelum wafat, Abu Bakar menunjukkan Umar sebagai penggantinya. Menunjukkan ini dilakukan setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior dan mendapatkan persetujuan dari mereka. Nah, kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab? Khalifah Umar bin Khattab menerapkan kebijakan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, mendirikan Baitul Mal, menetapkan pajak seperti zakat, kharaj, jizyah, dan usyur. Administrasi, membentuk departemen, kepolisian, ketentaraan, dan pengadilan, serta agama, menetapkan kalender hijriah dan menghidupkan sholat tarawih berjamaah. Ia juga fokus dalam pembangunan infrastruktur seperti kota, saluran air, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Kepada seluruh siswa, silakan untuk memasuki kelas masing-masing. Apa ibrah yang dapat diambil dari kepemimpinan Umar bin Khattab? Keadilan dan kesetaraan, ketegasan dan tanggung jawab, kepedulian sosial, integritas dan kerendahan hati, kepemimpinan yang efektif dan efisien, konsistensi dalam nilai Islam, dan menerima masukan dan kritik. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1? Ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok 4. Apa saja kebijakan Umar bin Khattab? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab menerapkan kebijakan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, mendirikan Baitul Mal, menetapkan pajak seperti zakat, kharaj, jizyah,
dan unsur, administrasi, membentuk departemen kepolisian, ketentaraan, dan pengadilan, serta agama, menetapkan kalender hijrah dan menghidupkan sholat tarawih berjamaah. Ia juga fokus pada pembangunan infrastruktur seperti kota, saluran air, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Oke, sudah bisa dipahami jawaban dari kelompok 2? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau cukup ya, berarti kalau tidak ada, silakan kelompok 1 untuk menilai bagaimana presentasi dari kelompok 2. Penguasaan materinya sudah bagus. Terus penyampaian materinya juga mudah dipahami. Beri applause untuk kelompok 2. Silakan akhirin. Akhiri. Sekian presentasi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah mempresentasikan hasil temuannya mengenai proses pemilihan dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Evaluasi dari presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu sudah cukup bagus dan sudah cukup baik, cuma ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, ketika kalian presentasi di depan, tolong posisinya itu tegak, ya. Posisinya tegak. Tadi juga ada beberapa anak yang masih malu-malu. Nah, semoga kedepannya bisa lebih pede lagi. Oke, baik. Berarti sekarang kita masuk ke akhir dari pembelajaran hari ini, ya. Sebelum diakhiri, Ibu mau membuat kesimpulan bersama-sama, ya. Kira-kira materi hari ini itu kita membahas apa saja? Yang pertama tadi apa? Proses pemilihan. Kalau Abu Bakar, proses pemilihan Abu Bakar itu seperti apa? Dimulai dari musyawarah. Terus persetujuan dari Umar bin Khattab. Persetujuan dari Umar bin Khattab dimulai dari musyawarah. Persetujuan dari Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu adalah anggota yang tertua, ya. Jadi beliau dipilih menjadi khalifah menggantikan Rasulullah. Kemudian setelah kita mengetahui prosesnya, nah lanjut ke langkah-langkahnya. Langkah-langkah dari Abu Bakar As-Siddiq tadi yang pertama apa ya? Memperangi orang murtad, nabi palsu. Jadi di eranya Abu Bakar As-Siddiq itu muncul beberapa nabi palsu seperti Musailama Al-Kadzab. Ya, itu ya. Nama Musailama Al-Kadzab itu tidak asing, ya. Musailama Al-Kadzab. Terus kemudian langkah yang kedua apa? Modifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran. Jadi karena Al-Quran itu masih berserakah, masih di daunan, terus masih di tulang belulang. Jadi di eranya Abu Bakar As-Siddiq itu dijadikan mushaf Al-Quran supaya tidak berserakah. Terus kemudian kebijakan yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Dan yang terakhir apa? Ibrah dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira hikmahnya apa setelah kalian mengetahui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Ketaatan, terus apa lagi? Sifat jujur, keberanian, amanah, keadilan dalam memimpin, ya. Berarti bisa dicontohkan di lingkungan sekolah, ya, kehidupan sehari-hari, ya. Terus kemudian khalifah yang kedua, siapa tadi ya khalifah yang kedua, ya? Umar bin Khattab. Proses pemilihan Umar bin Khattab itu seperti apa, Nokayu? Proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab terjadi setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar. Sebelum wafat, Abu Bakar menunjukkan Umar sebagai penggantinya. Oke, terus kemudian habis itu langkah-langkah dari Umar bin Khattab?
Khalifah Umar bin Khattab menerapkan kebijakan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, salah satunya itu mendirikan Baitul Mal. Ya, Administrasi itu membentuk departemen, serta agama menetapkan kalender Hijriah. Nah, betul. Kalau Baitul Mal, kira-kira sebelumnya sudah ada tidak di eranya Abu Bakar As-Siddiq? Baitul Mal belum ada, jadi baru ada di eranya Khalifah Umar bin Khattab. Terus kemudian kebijakan dari Khalifah Umar bin Khattab yang paling fenomenal itu tadi penetapan kalender Hijriah yang sampai sekarang itu masih bisa dilihat atau masih kita ketahui ya sampai sekarang itu di eranya Umar bin Khattab. Menuju ke refleksi, kalian tahu ini apa? Sticky note. Ini akan Ibu bagikan ke kalian, kemudian kalian gambarkan perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Itu kan ada paham, bingung, dan belum paham. Ini kita bagikan. Silakan. Sama yang kedua itu apa sih yang kalian pelajari? Terus kendala apa yang kalian temui ketika kalian sedang melakukan kelompok? Silakan. Silakan diisi. Boleh ditempelkan. Kira-kira kalian apa? Baik anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian semua, kerjasama kalian semua. Beri aplaus untuk kita semuanya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai Daulah Umayyah di Damaskus dan Daulah Umayyah di Andalusia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.